Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, saudara-saudari sahabatku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang hadir menyapa kita hari ini, hari Jumat tanggal 9 Mei 2025. Tertulis di dalam kitab Wahyu pasal 22 ayat 17. Mari sahabatku, kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini. Demikian. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, "Marilah." Dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, "Marilah." Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Jadi di doktor di dohot orwani romaho, laos dohononin no begesa romaho, sai Roma nama uas, di jalo nagiot rohaima aek hanguluani dalan basa-basa. Demikian firman Tuhan. Sahabat renungan harian, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Allah, kitab Wahyu ditutup dengan suatu undangan agung. Setelah semua penglihatan tentang penghakiman dan kemenangan Kristus, kita sampai kepada puncaknya, sebuah panggilan penuh kasih dari Allah sendiri melalui Roh Kudus dan mempelai Kristus, yaitu gereja. Ini adalah undangan terakhir dalam seluruh Alkitab untuk menerima kehidupan yang kekal. Roh Kudus adalah pribadi ketiga Tritunggal yang bekerja sepanjang sejarah keselamatan. Ia memanggil manusia kepada keselamatan, dan pengantin perempuan adalah gereja, yaitu tubuh Kristus yang sudah ditebus. Bersama-sama mereka menyerukan satu kata, "Marilah," sebuah ajakan yang menggemakan kasih dan kerinduan Allah untuk menyelamatkan umat manusia. Gereja dipanggil untuk ikut serta dalam misi Roh Kudus, bersaksi, memanggil dan mengundang semua orang kepada Kristus. Dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, "Marilah." Jadi siapapun yang telah mendengar undangan ini juga dipanggil untuk terlibat menyampaikannya kepada orang lain. Maka salah satu pesan firman Tuhan buat kita hari ini adalah, jika saudara-saudari sahabatku semua sudah menerima anugerah keselamatan, kita semua mendapat tugas juga menyampaikan undangan itu dengan tujuan bahwa Injil kabar baik bukan hanya untuk diterima, tetapi juga untuk diberitakan. Selanjutnya sahabatku semua, kita beroleh sukacita dengan undangan yang menjadi penghiburan, sebagaimana dicatat dalam nas ini. Barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Tentu kita semua memiliki kerinduan rohani, dan ini adalah kerinduan yang terdalam. Kita semua pasti haus akan kebenaran dan hidup yang sejati. Inilah undangan terbuka bagi semua orang tanpa syarat, tanpa melihat status dan latar belakang. Inilah kasih karunia sejati dari Tuhan kita, bukan berdasarkan usaha manusia, tetapi atas kemurahan Allah. Ini ditegaskan dalam bagian selanjutnya dari ayat ini. Barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Air kehidupan adalah simbol dari hidup kekal yang hanya diberikan oleh Kristus, sebagaimana dinyatakan oleh Tuhan Yesus dalam Yohanes 4 ayat 14. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kita semua diberikan dengan cuma-cuma, yang menegaskan bahwa keselamatan tidak bisa dibeli atau diperoleh dengan usaha manusia, melainkan diberikan sebagai anugerah oleh Allah. Yang diperlukan hanyalah kerelaan untuk datang dan menerimanya dari Tuhan kita Yesus Kristus, sumber air kehidupan itu. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.